kalau di Indonesia nih, di Indonesia kita ada di jalan layang tuh, melihat ke pinggir tuh hijau, rerumputan ya. Sini panas. Kalau di sini gersang, hanyalah pasir tuh. Jadi pohon yang hidup di padang pasir hanya kurma. Kurma pun harus disiram tentunya. Kira-kira hari ini panasnya berapa derajat? 40-an lah. 40 ya. Mas Jai, ini tikungan Jai. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di vlog saya. Dan di video ini saya mau jawab banyak pertanyaan dari teman-teman, khususnya para calon jemaah haji di Indonesia ya. Pertanyaannya seperti ini, Bang, udah ada kabar resmi belum dari pemerintahan Saudi Arabia tentang dibukanya untuk ibadah haji tahun 2020? Saya juga sedih banget ya ikut merasakan kegelisahan para calon jemaah haji di Indonesia yang jauh-jauh hari mendaftar ingin menjalankan ibadah haji dengan ongkos yang lumayan besar ya, Jai. Berapa duit sih hajian tahun sekarang? Orang banyak. Ada 40 Lebih. 40 mah lebih. 40 jutaan lah guys ya. Tiba-tiba ada wabah COVID-19 yang mengganggu untuk jalannya. Itu ada mobil trailer ngeganggu aja nih, saya mau opening. Jadi adanya wabah COVID-19 ini mengganggu ibadah untuk ibadah umroh maupun jemaah haji. Seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, silahkan kalian klik like, subscribe bagi yang belum, biar nambah semangat bikin videonya dan lebih semangat mengungkap fakta unik dan menarik seputaran Saudi Arabia, khususnya di Jeddah guys. Dan bila ada pertanyaan dari kalian masih seputaran TKI, silahkan follow Instagram saya di bawah, bisa DM saya langsung. Dan jangan lupa guys, silahkan kalian mampir ke channelnya Jaya Mata Channel. Jaya Mata Channel. Silahkan kalian mau di dislike atau like, mau dibully juga silahkan. Yang penting kalian mampir aja dulu. Jadi dia ingin jadi YouTuber katanya guys. Nah sekarang kita ke pokok pembahasan. Jadi untuk berita resmi tentang ibadah haji itu di sini itu belum ada ya, Jay? Belum ada mau di berita Al Jazeera maupun berita Al Arabia itu belum ada. Belum ada kabar yang iya, resmi. Bahkan pemerintah sini pernah mengeluarkan statement, jadi untuk negara manapun jangan terburu-buru ngebahas tentang jalannya ibadah haji, karena COVID-19 ini memang luar biasa ya. Iya. Sebenarnya kalau misalkan jadi ditutup jemaah haji, rugi besar tuh, negaranya paling rugi. Oh, bukan main. Iya, karena itu, iya, devisa negara yang harusnya mendatangkan jemaah haji dari berbagai Haji negara, umroh juga ya. Ya iya, sekarang kan ruginya berapa duit? Iya, ruginya besar loh. Soalnya lagi apa? Lagi untuk apa? Mau berangkat haji itu udah sedang-sedangnya orang. Iya. Nih, sekarang harus kalian ketahui, sekarang itu Saudi itu agak oleng sekarang perekonomiannya. Udah saya bahas di vlog-vlog sebelumnya. Sekarang pajak PPN yang tadinya 5% sekarang naik 15%. Tapi ya memang bensin diturunkan. Nah, itu bensin pengaruh turunnya jauh loh. Iya. Juga. Itu pengaruh dari COVID-19. Cepat selesai lah ya COVID-19 ini. Entah itu di Saudi Arabia, di Amerika, ya, di Indonesia juga, karena memang mengganggu kestabilan setiap negara. Apalagi Indonesia ya, negara yang sedang berkembang, negara yang kaya raya aja oleng gitu.
Makanya ini saran dari saya, ya kita berharap boleh, cuman kita sambil ikhtiar berdoa meminta sama Allah supaya COVID-19 ini di Indonesia khususnya itu cepat berakhir. Karena kalau misalkan COVID-19 di Indonesia belum beres, Jai, di sini udah beres nih, misalkan di Indonesia belum beres. Nah, Nggak jemaah boleh. haji dari Indonesia itu tetap nggak boleh, nggak dibuka nggak ada. karena bahaya. Kalau teman-teman semua ngikutin vlog-vlog saya yang sebelumnya, pernah saya naik ke Jabal Nur di saat setelah musim haji, dan jemaah haji luar biasa, padahal panasnya itu naik ke gunung. Kalau pas ada wabah virus corona, bahaya banget, Jai. Iya. Orang itu ada yang bersin, ada yang batuk. Karena walaupun nggak ada COVID-19, setelah menjalankan ibadah haji itu orang tuh banyak yang sakit. Yang sakit ya. Karena jalannya ibadah haji itu orang muslim khususnya dari berbagai negara itu tumplek semua ke Mekah, dan kota Mekah itu dijaga ketat ya. Dijaga ketat dari perbatasan ke perbatasan itu. Iya, semua itu ada di Mekah sih. Iya, semuanya datang ke Mekah. Apalagi kalau pas ada COVID-19 ini, ngeri. Bahaya banget. Iya. Kamu udah hajian berapa kali, Jai? Baru 1 kali. Iya, baru 1 kali. Ya memang Alhamdulillah sih. walaupun kita ada di Saudi Arabia, Iya. untuk aturan untuk ibadah haji Haji, khususnya yang resmi itu 5 tahun sekali, 1 kali ya, Jai? Iya. Apa tahun? 5 tahun 5 apa? tahun. 5 tahun, iya. Selama nggak bisa tiap tahun. Karena Kalau kalau yang resmi tiap Iya. tahun itu nggak bisa. kalau nggak ada aturan seperti itu, Mekah itu nggak ketampung, Iya, Jai. karena- Setiap umat muslim itu ingin menjalankan haji. ibadah haji. Kalau nggak diatur kayak begitu, waduh, bahaya, penuh. Iya. Makanya nggak boleh tiap tahun, terkecuali yang nyebrang biasa. Iya. Banyak para TKI yang ada istilah hajian ngoboy. Betul. Jadi 1 bulan sebelum bulan haji kita tuh udah harus standby di kota Mekah. Kalau pas hari H-nya kita nyebrang itu bahaya. Soalnya taptisnya, Taptis itu ada checkpoint ya. checkpoint kalau di Iya. Saya pernah jadi korban ketatnya kota Mekah di saat bulan haji, Jai. Iya. Orang lain hajian, saya kan udah hajian tahun sebelumnya. Iya. Saya nyebrang ke Taif. Terus Jadi saya dibuang ke jalur non muslim sama itu polisi. sama polisi. Dan- jadi alihkan jalannya. Dialihkan, nggak boleh mendekat ke Mekah. Iya. Terus Nah, waktu berangkatnya walaupun puluhan taptis dari Jeddah sampai ke Taif, itu puluhan taptis ya. Itu lolos, saya bisa lewat pinggiran kota Mekah. Pulangnya saya dibuang ke jalur tengkorak, Iya. Jai. Terus Itu jaraknya sekitar 500, kilometer. bukan 500, hampir 800 kilo. Saya keluar kota Mekah, saya belum pernah seumur-umur tinggal di Saudi Arabia, itu belum pernah Belum pernah injak. nginjek ke jalan yang sampai nggak ada aspalnya. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan saya itu kebelut pengen kencing. Kencing lah saya di pinggir jalan di tengah padang pasir, dan tiba-tiba ada kobra. Kobra. Ada kobra. Oh. Itu untungnya ada yang neriakin saya. Orang mana? Orang Mesir. Padahal di padang pasir. Padahal di padang pasir. Sama, guys. Ular kobra di Mesir juga ya, bilangnya kobra gitu, kobra. Itu saya waktu kencing juga sampai aduh gimana gitu. Nah, itu pengalaman saya yang gak bakalan saya lupakan. Pernah adventure sampai sejauh itu. Google Map aja nggak jalan, coba bayangin. Oh, nggak bisa. Nggak ada, Mungkin nggak ada sinyal ya? internet, Nggak ada karena sinyal. memang ada di padang Perkampungan. pasir. Iya.
Jadi saya tegaskan sekali lagi ya buat teman-teman di Indonesia, calon para jemaah haji, subscriber saya ini banyak yang calon jemaah haji dan banyak juga orang yang kangen tentang Saudi Arabia, orang yang pernah menjalankan umroh, menjalankan ibadah haji, dan ada calon para jemaah haji yang nonton video-video saya. Ya memang banyak yang komen seperti ini, Jai. Setelah saya sering melihat video Kang Alman, khususnya untuk tempat-tempat bersejarah dan di Mekah, itu lebih memotivasi saya lagi untuk menjalankan ibadah umroh maupun haji. Alhamdulillah kalau misalkan video saya ini banyak memotivasi orang untuk lebih ingin menjalankan ibadah haji dan umroh ya. Berarti video saya ini ada manfaatnya, Jai. Walaupun video saya ini hanya apa adanya, tapi respon dari teman-teman di Indonesia luar biasa ya. Nah, sekarang kita ada di jalan tol di pinggir airport. Nah, ini jalan tol baru nih. Kalau dilurusin ke airport King Abdul Aziz. Airport yang baru. Iya, coba lihat ya. Jalan di sini juga. Jadi nggak ada indah-indahnya di sini tuh. Yang dilihat hanyalah padang pasir aja ya. Iya, sama bangunan. Iya. Cuman kalau soal jalan, masya Allah di sini tuh. Aduh. Iya. Kalau urusan jalan memang di sini, wow. Kebersihannya juga dijaga di sini, rapi itu. Dan yang utama mah gratis. Gratis, Ya, iya. tanpa bayar. Nah, kalau di Indonesia nih, di Indonesia kita ada di jalan layang tuh, melihat ke pinggir tuh hijau, rerumputan ya. Di sini panas. Kalau di sini gersang, hanyalah pasir tuh. Jadi pohon yang hidup di padang pasir hanya kurma. Kurma pun harus disiram tentunya. Kira-kira hari ini panasnya berapa derajat? 40-an lah. 40 ya. Mas Jai, ini tikungan Jai. Masya Allah, jalan di sini. Di depan sekarang jadi indah itu ya, yang pakai karpet hijau. Iya. Dikira rumput. Nah, di sini nih kalau ditanamin pohon singkong kan bagus. Ini kan mau ya. dibangun tuh, udah ada pasir-pasir. Iya. Di sini kan ngebangun itu diuruk, bangun. Nah, ini di pinggir kita nih. Ini airport. Airport baru tuh. Nah, di sini tempat ininya pembuatan split. Dulu di sini tempat pembuangan sampah ada. Iya. Jai. Tempat pembuangan sampah, dan luar biasa dulu tuh. Saya setiap lewat ke sini kok bau telur busuk. Iya emang. Sekarang nggak ada. Jadi indah. Di sini kecepatan rata-rata berapa? Kalau yang kayak begini 100. 110. 100, Jai. Itu ada tulisan Mana? Oh iya, ini mah 100. Kalau Iya. kedepannya 110. Ini kalau nggak dibatasi kecepatan di sini, wow. Jalannya enak sih, Iya. bisa semaunya. Nah, kalau ngelewatin dari plang 100 itu kecepatan, Iya. kita kena foto. Iya, ada kamera, tilangan. ada kamera pakai radar itu, Iya, otomatis. otomatis. Nah, untuk jemaah haji maupun jemaah umroh, kalau pulang mau menuju ke airport pasti nginjek jalan ini, ya. Iya, pasti. Menuju ke airport internasional King Abdul Aziz. Makanya banyak orang Arab yang liburan ke Eropa, termasuk juga ke Indonesia, hanya ingin melihat keindahan hijaunya rumput-rumput yang ada di Indonesia. Ya, di sini tuh hanya Jeddah khususnya kota hanya buat untuk bisnis, Jai. Iya. Hah? Iya. Di Jeddah itu nggak ada tempat wisata. Wisatanya apa coba di Jeddah? Pinggir laut. Laut, restoran. Iya. Ya udah, restoran sama pantai. Terus pasar. Ya, Iya. tuh
sekalian juga ada taman kota pada mati karena panas. Walaupun disiram tapi tanahnya itu jadi panas dan pohonnya jadi mati gitu. Ini kalau musim dingin, bagus. Nah, ini yang hijau bukan rumput. Iya, ini rumput sintetik ini. Bukan karpet yang di atas. Maksudnya rumput sintetik itu rumput yang dari karpet. Iya. Itu lihat hijau. Jet itu apa artinya? Nggak tahu. Nggak tahu di sana. Itu dilanjutin mau pakai O dan R jadi Kan jedot. adanya sebelah sana adanya. Separuh. Jadi nggak utuh. Nah, ini di depan ke sana itu ke airport Saudi Airlines. Iya. Jadi rumah saya sama Jaya itu deket ke airport ya. Iya, paling berapa menit? Berapa menit benar deket. Tapi yang saya heran kalau naik taksi di airport ke rumah itu mahal. Karena apa? Karena kan ngetemnya ini Kak. Bayar ya? Bayar. Oh, Satu iya. ngetemnya bayar, kedua dia sekali keluar itu harus menghasilkan uang. Benar-benar. Soalnya nanti kan datangnya ke belakang lagi. Benar. Sistem ngetem di sini nggak serobot nggak boleh. Iya. Harus teratur lagian kan Saudi semua. Iya. Nggak ada Jadi untuk pendatang. taksi di airport itu khusus untuk orang Saudi ya. Iya. Nah, ini udah memasuki komplek rumah saya nih di sini nih dekat airport. Ini Hotel Casablanca ya. Di Indonesia juga ada Hotel Casablanca. Ada. Iya. Nah, itu Mall of Arabia. Nah, rumah saya di sini dekat. Lumayan jauh juga ya. Tapi kita nggak menjadi beban sekarang walaupun keluar kemana-mana juga. Bensin murah. Iya nggak? Bensin mantap sekarang. Saya kemarin ngisi Kang seperapat. Iya. Biasanya 20-30 nggak full. Sekarang Kalau seperapat itu ambil Iya. 10 real saya. Penuh ya. Full. Mantap. Lihat aja udah berapa hari nggak turun. Iya, mudah-mudahan Aduh. ini bensin nggak naik lagi. Kalau di Indonesia kayak begini, Mantap ya. mantap ini mah bener. Ekonomi langsung njot ke atas. Orang Iya kan? bensin murah, Murah. bayangin. Tapi Jai, di lain sisi di sini juga naik kan pajak. Iya naik pajak cuma. Tapi yang nggak naik semua rakyat itu. Enggak, kalau seperti belanja kita di pertokoan yang kecil itu nggak pakai pajak. Nggak. Kalau yang supermarket yang gede iya. Iya. Kayak beli elektronik lah, contohnya beli TV, beli Jawal itu baru Iya. dipintain pajak. Ya segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan kalian klik like, subscribe, dan komen di bawah. Silahkan share ke media sosial lainnya seperti Facebook, Instagram, dan share juga ke grup WA kalian biar teman-teman tahu calon para jemaah haji dan umroh bahwa belum ada kepastian untuk ibadah haji tahun 2020. Jangan lupa mampir ke Jaya Mata Channel. Doa saya buat teman-teman semua, bagi yang selalu setia nonton video-video saya, mudah-mudahan kalian dimudahkan rezekinya dan bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.